Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Nur Afriani dari Prodi Manajemen, NIM 2561201001. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang siklus akuntansi perusahaan jasa. Sebelum kita menjurnal, mari kita pahami dulu apa yang terjadi di klinik Pratama Sehat selama bulan pertama operasionalnya, Desember 2026. Di sini kita memiliki 6 transaksi utama. Perhatikan tanggal 1. Dr. Pratama menyetorkan modal berupa kas sebesar 100 juta dan peralatan medis senilai 50 juta. Perhatikan pula bahwa klinik ini membayar sewa gedung di muka untuk 1 tahun penuh sebesar 12 juta pada tanggal 2 Desember. Sekarang mari kita masuk ke jurnal umum. Langkah pertamanya, jurnal umum. Di sini setiap kejadian bisnis pada slide 2 kita terjemahkan ke dalam posisi debit dan kredit. Coba perhatikan tanggal 1, kas bertambah di debit 100, peralatan medis bertambah di debit 50, dan modal Dr. Pratama bertambah di kredit sebesar 150. Prinsip double entry terpenuhi secara instan. Di akhir penjurnalan, total debit dan kredit wajib sama, yaitu 221 juta. Jika angka ini tidak seimbang, jangan pernah melangkah ke tahap berikutnya karena kesalahan pasti telah terjadi. Selanjutnya kita masuk ke buku besar utama. Setelah jurnal umum selesai, langkah kedua adalah posting ke buku besar. Jurnal umum mencatat berdasarkan waktu secara kronologis, sedangkan buku besar mengelompokkan transaksi berdasarkan nama akunnya. Mari kita lihat akun kas nomor 111. Saldo awal kita adalah 100 juta, dikurangi sewa 12 juta, sisa 88 juta. Ditambah pendapatan tunai 30 juta menjadi 118 juta, dan dikurangi beban gaji 6 juta. Maka saldo akhir kas klinik per 31 Desember adalah 112 juta. Proses pemindahan ini kita lakukan untuk seluruh akun lainnya. Baik, kita lanjut ke slide ketiga, yaitu ada neraca saldo. Langkah ketiganya adalah menyusun neraca saldo. Ini adalah tempat kita mengumpulkan semua saldo akhir dari buku besar tadi. Lihat saldo kas 112 juta yang kita hitung tadi. Sekarang dia berada rapi di baris pertama kolom debit. Semua akun diurutkan berdasarkan kode akun dari aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan hingga beban. Total neraca saldo kita seimbang di angka 203 juta. Namun ingat, keseimbangan ini belum tentu mencerminkan keadaan yang sebenarnya di lapangan. Mengapa? Karena ada hal-hal yang belum tercatat secara akurat. Kita masuk ke jurnal penyesuaian. Ini jurnal penyesuaian ada 4 hal yang harus kita sesuaikan di akhir Desember 2026. Sewa gedung. Kita bayar 12 juta untuk 12 bulan pada 2 Desember. Berarti per 31 Desember sewa 1 bulan sudah kadaluarsa atau terpakai. Maka muncul beban sewa 1 juta dan sewa dibayar di muka, kita kurangi 1 juta di kredit. Untuk perlengkapan fisik, perlengkapan yang tersisa tinggal 3 juta. Padahal kita beli 8 juta, berarti yang terpakai adalah 5 juta. Utang gaji, ada gaji perawat sebesar 2 juta yang sudah menjadi kewajiban bulan Desember, tetapi baru akan dibayarkan secara real di bulan Januari. Ini harus diakui sebagai beban gaji Desember dan utang gaji.
neraca saldo. Setelah jurnal penyesuaian dimasukkan, kita buat neraca saldo disesuaikan atau NSD. Perhatikan perubahan nilainya. Sewa dibayar di muka yang tadinya 12 juta kini tersisa 11 juta. Perlengkapan medis menyusut dari 8 juta menjadi 3 juta. Sebaliknya, beban gaji membengkak dari 6 juta menjadi 8 juta karena ada tambahan penyesuaian gaji yang belum dibayar tadi. Total NSD kini bernilai seimbang di angka 210 juta. Nah, kita masuk ke slide 6, yaitu ada kertas kerja atau worksheet. Sebagai akuntan, kita menggunakan kertas kerja 10 kolom ini untuk melihat gambaran besar sebelum menyusun laporan keuangan formal. Di sini akun-akun pendapatan dan beban kita geser ke kolom laba rugi. Pendapatan kita adalah 45 juta. Sementara total beban kita adalah 19 juta. Selisihnya kita mendapat laba bersih sebesar 26 juta di posisi kredit laba rugi. Angka laba 26 juta ini kemudian dipindahkan ke kolom neraca sebelah kredit untuk menyeimbangkan aset dan liabilitas kita pada angka penutup 191 juta. Terus kita masuk ke laporan laba rugi dan modal. Sekarang kita masuk ke tahap output utama, yaitu laporan keuangan. Di sebelah kiri ada laporan laba rugi. Klinik Pratama Sehat berhasil membukukan laba operasional bersih sebesar 26 juta dari pendapatan tindakan medis dikurangi operasional. Angka 26 juta ini tidak berdiri sendiri. Kita bawa angka ini ke laporan di sebelah kanan, yaitu laporan perubahan modal yang ini. Modal awal Dokter Pratama sebesar 150 juta. Ditambah dengan laba bersih 26 juta dan dikurangi pref 0 karena tidak ada penarikan pribadi, jadi menghasilkan modal akhir per 31 Desember sebesar 176 juta. Nah, di sini ada laporan posisi keuangan atau neraca. Ini adalah laporan posisi keuangan atau neraca. Persamaan dasarnya sangat jelas. Aset harus sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Mari kita hitung total aset kita adalah 186 juta. Jadi di sisi kanan liabilitas kita ada 10 juta. Ditambah ekuitas modal akhir Dokter Pratama sebesar 176 juta yang kita dapat dari slide sebelumnya. Hasilnya 181 juta di sisi kanan. Neraca kita seimbang secara sempurna. Terus kita lanjut ke jurnal penutup. Setelah laporan keuangan dilaporkan, kita harus mempersiapkan buku transaksi untuk bulan depan. Caranya adalah dengan membuat jurnal penutup. Akun pendapatan jasa medis kita debit sebesar 45 juta agar saldonya menjadi 0. Beban-beban kita kredit agar menjadi 0. Selisihnya dikumpulkan di akun sementara, yaitu ikhtisar laba rugi. Terakhir, saldo ikhtisar laba rugi sebesar 26 juta di debit dan di kredit ke modal Dokter Pratama. Mulai saat ini akun pendapatan dan beban bersaldo 0 dan siap merekam transaksi di periode baru.
Terus kita lanjut ke neraca saldo penutup. Setelah jurnal penutup diposting ke buku besar, kita menyusun neraca saldo penutup. Perhatikan baik-baik, tidak ada lagi akun pendapatan atau beban di sini. Yang tersisa hanyalah akun-akun real, yaitu aset, kewajiban, dan modal. Perhatikan juga akun Dokter Pratama sekarang sudah terupdate secara otomatis di buku besar menjadi 176 juta. Neraca ini seimbang di angka 191 juta. Terus kita masuk ke jurnal pembalik. Sekarang kita berada di tanggal 1 Januari 2027, awal periode baru. Kita memiliki opsi untuk membuat jurnal pembalik. Mengapa kita membalik penyesuaian utang gaji kita? Di akhir Desember kita mencatat debit beban gaji dan kredit utang gaji sebesar 2 juta. Di awal Januari kita balik menjadi debit utang gaji dan kredit beban gaji sebesar 2 juta. Apa gunanya? Ini adalah teknik efisiensi saat klinik membayar gaji secara real di bulan Januari nanti. Staf keuangan tidak perlu pusing memisahkan mana yang utang bulan lalu dan mana yang beban baru. Mereka cukup menjurnal biasa, debit beban gaji 6 juta, kredit kas 6 juta, karena di awal bulan sudah ada kredit pembalik sebesar 2 juta. Saldo otomatis beban gaji Januari akan terkoreksi besar menjadi 4 juta secara tepat. Terus kita masuk ke neraca setelah pembalik. Ini neraca setelah pembalik yang menandai akhir dari siklus akuntansi kita sekaligus titik awal perjalanan baru klinik Pratama Sehat di tahun 2027. Perhatikan bahwa akun beban gaji sekarang memiliki saldo kredit sementara sebesar 2 juta akibat jurnal pembalik tadi. Ketika pembayaran gaji dilakukan di pertengahan Januari, saldo ini akan langsung ternetralisasi dan menghasilkan beban gaji real yang akurat untuk bulan Januari. Oke, baiklah, dengan demikian siklus akuntansi klinik Pratama Sehat telah selesai secara sempurna, kredibel, dan siap menghadapi audit eksternal maupun analisis kinerja internal. Terima kasih. Saya tutup. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.